login ya karena lupa password dan kita qadarullah harus ganti ID meeting. Namun insya Allah kita tidak akan luput dari kewajiban kita ataupun semangat kita dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai al-mubtada wal khabar. Insya Allah kita akan beranjak kepada pembahasan selanjutnya, al-mubtada qismani zahirun wa mudmar. Langsung saja, mungkin sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama senantiasa meniatkan pengajian pada subuh kali ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kejahalan dalam diri kita, dan tentunya mensyukuri nikmat Allah atas pengetahuan atas akal yang telah diberikan olehnya. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Kiai Muhammad Suparman untuk dapat menyampaikan materi. Silakan Pak Yai. Baik para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ti wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita sampailah kita pada macam-macam mubtada pada halaman 100. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi al-mubtada'u qismani. Al-mubtada'u adapun mubtada, qismani itu ada dua bagian, ada dua macam. Dohirun yaitu mubtada dohir, wa mudmarun dan mubtada domir. Qala telah berkata sapa Imam Al-Ajurum rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wal mubtada'u adapun mubtada qismani itu ada dua macam. Dohirun yaitu mubtada dohir, wa mudmarun dan mubtada domir. Fadhohiru adapun mubtada dohir, ma itu adalah apa saja mubtada taqaddama yang telah berlalu dikruhu apa pelajarannya. Artinya telah kita pelajari di minggu kemarin tentang mubtada dohir. Wal mudmaru adapun mubtada domir isna asaro itu ada 12. Wahia adapun dia mubtada domir, ana itu ana artinya aku, wa nahnu dan nahnu artinya kami, wa anta dan anta artinya anda, wa anti dan anti artinya
Anda atau kamu untuk perempuan, wa antuma dan kamu berdua, wa antum dan kalian untuk laki-laki, wa antunna dan kalian untuk perempuan, wa huwa dan dia untuk laki-laki, wa hiya dan dia untuk perempuan. Wahuma dan huma untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Wahum dan hum, artinya mereka laki-laki. Wahunna dan hunna, artinya mereka perempuan. Nahwu qaulika seperti perkataan Anda. Ana adapun aku qaimun itu orang yang berdiri. Ana mubtada, domir munfasil, dibaca mabni sukun menempati tempatnya rofa sebagai mubtada. Qaimun khobar, dibaca rofa, tanda rofanya duma karena isim mufrad. Wa nahnu qaimuna. Nahnu adapun kami qaimuna itu orang-orang yang berdiri. Nahnu mubtada, dhamir munfasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Sedangkan qaimuna adalah khobarnya. Khobar dibaca rofa, tanda rofanya wawu sebagai pengganti dhammah. Karena isim jamak mudzakkar salim. Wama dan contoh-contoh lain asbah yang serupa apama dalika pada yang contoh-contoh di atas. Jadi contohnya seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah antara mubtada dan khobar itu harus mutobik. Mutobik artinya apa ya? Setara atau sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ya, sesuai dengan tingkatan maupun gendernya kalau sekarang ya. Kalau laki-laki ya laki-laki ya mudzakkar, kalau muannas ya muannas. Demikian juga dari segi jumlah ya, kalau mufrad khobarnya juga mufrad, kalau tasniyah khobarnya juga tasniyah. Kalau mubtada'nya jamak, khobarnya juga jamak. Itu yang disebut dengan mutobik. Ya. Harus sesuai dengan tingkatan maupun gendernya. Wa aqulu dan berkata sapa aku, maksudnya adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Yan qasimu terbagi al-mubtada'u apa mubtada' ila kisma ini menjadi dua bagian. Al-awalu adapun yang pertama ad-dhahiru itu mubtada' dhahir. Wasani adapun yang kedua al-mudmaru itu mubtada' dhamir. Waqad sabaqo dan sungguh telah berlalu, telah lewat fi babil fa'ili di dalam pembahasan bab fa'il ta'rifu kullin minadz dhahiri wal mudmari. Telah kita pelajari tentang pengertian dhahir maupun dhamir. Jadi mubtada ada
dohir dan domir. Fa'il juga ada pembahasan fa'il dohir dan fa'il domir. Artinya akan selalu begitu ya nanti untuk apa namanya masing-masing kedudukan kalimat yang berupa isim itu pasti nanti akan ada dua bagian yaitu domir maupun dohir. Menggunakan isim dohir ya, nama aslinya ataupun dengan kata gantinya. Demikian juga nanti dalam pembahasan maf'ul bih nanti juga ada maf'ul bih dohir yang menggunakan kata aslinya maupun dengan maf'ul bih domir, maf'ul bih dengan kata ganti. Famisalul mubtada'i ad-dhahiri, adapun contoh mubtada yang menggunakan isim dohir, contohnya adalah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu utusan Allah. Muhammadun mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Di sini tampak menggunakan isim dohir Muhammadun, menggunakan isim dohir yaitu orang aslinya. Rasulu khobar dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad sebagai mudhof. Sementara lafzul jalalah mudhof ilaih dibaca jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Itu kalau kita lihat ya, selain tadi ya menggunakan isim dohir, kita lihat mutobiknya. Kita juga melihat kesetaraan antara mubtada dan khobar. Muhammadun itu isim mufrad, Rasulullah juga isim mufrad. Kemudian dari gendernya, dzukuriahnya juga sama. Muhammadun mudzakkar, Rasulullah juga mudzakkar. Itu yang disebut dengan mutabik. Kemudian berikutnya wa Aisyatu ummul mukminina. Wa Aisyatu adapun Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ummul mukminina itu ummul mukminin, ibu dari kaum beriman. Aisyatu mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim ghairu munsharif. Hati-hati ya, biasanya ini disangka isim mufrad. Aisyatunya adalah isim ghairu munsharif. Ummu khobar dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Al-mu'minina sebagai mudhaf ya, ummu tadi. Al-mu'minina mudhaf ilaih. Dibaca jar, tanda jarnya ya karena isim jamak mudzakkar salim.
Kalau kita lihat Aisyatu dan Ummu ini secara jumlahnya ya sama-sama mufrad. Sama-sama mufrad. Aisyatu mufrad, Ummu juga mufrad. Kemudian dari segi muannasnya, dari segi muannasnya juga sama. Aisyatu muannas, ya, Ummu juga muannas. Kalau seperti Ummu ini muannas hakiki ya. Muannas hakiki meskipun bentuknya seperti mudzakkar ya, tapi kalau Ummu ibu ya itu pasti muannas, namanya muannas hakiki. Wal mubtada'u al mudmaru, adapun mubtada yang berbentuk dhahir. Wal mubtada'u al mudmaru, adapun mubtada yang berbentuk dhamir atau kata ganti. Isna asara itu ada 12 apane lafdon, lafadznya. Lafadznya ada 12. Ada yang mengatakan 14 kalau dipisah ya. Kalau yang tasniyah dipisah antara laki-laki perempuan, antara mudzakkar muannas ada 14. Tapi di sini dianggap lafadz tasniyah itu mutlak. Jadi ada 12. Mari kita baca. Al-awalu, adapun yang pertama, ana itu dhamir ana lil mutakalimi, untuk mutakalim al-wahidi yang tunggal. Ana itu untuk pembicara tunggal atau dikenal dengan mutakalim wahdah. Nahwu contoh, ana Abdullahi. Ana adapun aku Abdullahi itu hamba Allah. Kalau kita lihat mutobiknya antara ana dan Abdullahi juga tampak ya. Nanti kita cek terus ya. Ana itu mufrad, Abdullahi juga mufrad. Ya, ana untuk mudzakkar, Abdullahi juga mudzakkar. Jadi sebenarnya ana ini bisa muannas ya kalau mutakalimnya adalah muannas. Tapi dalam contoh ini dicontohkan ana mudzakkar. Tergantung mutakalimnya. Wasani, adapun yang kedua, nahnu itu dhamir nahnu lil mutakallimi al muta'addidi lil mutakallimi al muta'addadi, untuk pembicara yang banyak, awil wahidi atau pembicara yang satu, al muadzim yang mengagungkan nafsahu pada dirinya. Kalau nahnu itu bisa disebut dhamir mutakalim ya, muta'ad dadi ya, atau dhamir mutakalim ma'al ghair, awil muadzimi nafsahu, atau dhamir mutakalim dengan mengagungkan dirinya. Nahwu contoh, nahnu qaimuna. Nahnu adapun kami, qaimuna itu orang-orang yang berdiri.
Kita lihat nahnu mubtada dibaca mubtada dhamir munfasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Qaimuna khobar dibaca rafa, tanda rafanya wawu sebagai pengganti dhammah karena isim jamak mudzakkar salim. Kalau kita lihat mutobiknya, nahnu adalah dhamir jamak. Demikian juga qaimuna adalah jamak mudzakkar. Kemudian nahnu dalam hal ini adalah pembicaranya mudzakkar, qaimuna juga mudzakkar. Wasalisu adapun yang ketiga, wasalisu adapun yang ketiga, anta adapun kamu, wasalisu adapun yang ketiga, anta itu dhamir anta lil mukhatabi untuk lawan bicara, al mufradi yang tunggal, al mudzakkari laki-laki. Anta itu untuk dhamir mukhatab mufrad mudzakkar. Atau bisa dibalik mufrad mudzakkar mukhatab. Artinya untuk dhamir tunggal laki-laki sebagai lawan bicara. Nahwu contoh anta qaimun. Anta qaimun. Itu haknya salah ketik itu ya, hamzah. Anta adapun kamu laki-laki, qaimun itu orang yang berdiri. Sama ya, mufrad mudzakkar. Warabiu adapun yang keempat, anti adapun kamu perempuan. Warabiu adapun yang keempat, anti itu dhamir anti lil mukhatabati untuk lawan bicara perempuan. Al-mufradati yang tunggal, al-mu'annasati yang perempuan. Jadi untuk dhamir mufrad mu'annas mukhatabah. Nahwu contoh anti muti'atun. Anti adapun kamu perempuan, muti'atun itu wanita yang taat. Sama ini mutobiknya mufrad mu'annas. Anti mubtada di dhamir munfasil dibaca mabni kasrah menempati tempatnya rafa. Muti'atun khobar dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Wal khamisu adapun yang kelima, antuma itu dhamir antuma. Lil mukhatabina lil mukhatabaini ya. Wal khamisu adapun yang kelima, antuma itu dhamir antuma lil mukhatabaini untuk lawan bicara ganda. Mudzakkar ini yang keduanya mudzakkar. Ya. Baik keduanya mudzakkar karena ada apa muhatab au muannasata ini atau muannas. Kalau antuma bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Nah, contoh antuma adapun kamu berdua laki-laki, qaimani itu dua orang yang berdiri. Antuma mubtada dhamir munfasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa.
Qaimani khobar dibaca rofa, tanda rofanya alif sebagai pengganti dhammah karena isim tasniyah. Demikian juga antuma, adapun kamu berdua perempuan, qaimatani, bedanya ada taknya ya. Itu dua wanita yang berdiri. Antuma mubtada dibaca rofa, tanda rofanya antuma mubtada dhamir munfasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Qaimatani khobar dibaca rofa, tanda rofanya alif karena isim tasniyah. Sedangkan taknya itu adalah tanda mu'annas. Ini dua-duanya adalah contoh untuk mukhatabah ini ya. Dua lawan bicara baik mudzakkar maupun mu'annas disamakan di sini. Bisa jadi dipisah, kalau dipisah jadi 14. Ya mu'annas, mudzakkar. Kemudian tasniyah. Keduanya adalah tasniyah. Wasadisu, adapun yang keenam, antum itu dhamir antum. Li jam'il mudzakkari, untuk jamak mudzakkar. Al-mukhatabina, sebagai lawan bicara. Nahwu contoh antum qaimuna, antum adapun kalian, qaimuna itu orang-orang yang berdiri. Antum mubtada dhamir munfasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Qaimuna khobar dibaca rafa, tanda rafanya wawu sebagai pengganti alif karena isim jamak mudzakkar salim. Wasabiu, adapun yang ketujuh, antuna itu dhamir antuna. Li jam'il inasi, untuk jamak mu'annas. Al-mukhatabati, yang menjadi lawan bicara. Di lawan bicara bentuknya jamak mu'annas. Nahwu contoh antunna qaimatun. Antunna adapun kalian, qaimatun itu wanita-wanita yang berdiri. Antunna mubtada dhamir munfasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Qaimatun khobar dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim jamak mu'annas salim. Nah, itu juga sama ya. Mu'annas kemudian jamak topiknya. Wasaminu, adapun yang ke-8. Huwa itu dhamir huwa lil mufradi, untuk orang tunggal. Lil mufradi, untuk orang tunggal, al-ghaibi, yang menjadi orang ketiga, dhamir ghaib, al-mudzakkari, yang mudzakkar. Atau sering disebut dengan dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib. Orang ketiga yang mufrad mudzakkar, orang ketiga yang tunggal laki-laki. Nahwu contoh huwa, adapun dia laki-laki, hadirun itu orang yang hadir. Huwa mubtada
Domir munfasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa. Hadirun khobar dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Watasi'u adapun yang ke-9, hiya adapun dia perempuan. Watasi'u adapun yang ke-9, hiya itu domir hiya. Lil mufradati untuk domir mufrad. Al-ghaibati yang gaib, orang ketiga. Al-mu'anasati yang perempuan. Sering disebut domir mufrad mu'anas ghaibah. Mufrad mu'anas ghaibah. Orang ketiga perempuan tunggal. Nahwu contoh hiya musafiratun. Hiya adapun dia perempuan. Musafiratun itu orang yang pergi. Hiya mubtada dhamir munfasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa. Musafiratun khobar dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Wal asyiru adapun yang ke-10, huma itu dhamir huma. Lil musanna untuk tasniyah, untuk dhamir ganda. Al ghaibi yang gaib, orang ketiga. Mutlakon secara mutlak. Mudzakarun kana au mu'anasan, baik mudakar maupun mu'anas, jadikan satu lagi. Nahwu contoh huma qaimani wa huma qaimatani. Huma adapun keduanya laki-laki, qaimani itu dua orang yang berdiri. Huma mubtada dhamir munfasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rofa. Qaimani khobar dibaca rofa, tanda rofanya alif sebagai pengganti dumah karena isim tasniyah. Demikian juga huma qaimatani, huma mubtada dhamir munfasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rofa. Qaimatani khobar dibaca rofa, tanda rofanya alif sebagai pengganti dumah karena isim tasniyah. Wal hadi asyara adapun yang ke-11, hum itu dhamir hum. Li jam'i dzukuri untuk jamak laki-laki, al ghaibina yang gaib. Orang ketiga laki-laki banyak. Nahwu contoh hum qaimuna. Hum adapun mereka, qaimuna itu orang-orang yang berdiri. Hum mubtada dhamir munfasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya rafa. Qaimuna khobar dibaca rafa, tanda rafanya wawu sebagai pengganti dumah karena isim jamak mudzakkar salim. Wasani asyara adapun yang ke-12. Huna itu dhamir huna. Li jamil inasi untuk jamak muannas, al ghaibati yang gaib. Jadi jamak muannas ghaibah. Nahwu contoh hunna qaimatun. Hunna adapun mereka perempuan, qaimatun itu wanita-wanita yang berdiri. Hunna mubtada
Domir munfasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa. Qaimatun khobar dibaca rofa tanda rofanya dumah karena isim jamak mu'anas salim. Wa idza kana dan apabila ada al mubtada'u apa mubtada domiron itu domir fa innahu maka sesungguhnya la yakunu tidak ada illa kecuali barizan munfasilan, kecuali domir barizan tanpa munfasilan lagi munfasil, artinya domir yang berdiri sendiri. Kama sebagaimana ro'aita telah melihat sapa Anda. Jadi yang bisa dijadikan sebagai mubtada itu adalah domir baris munfasil. Selainnya tidak bisa. Baris artinya tanpa, tidak terkandung di dalam, tidak tersimpan di dalam fiil. Munfasilan, munfasil artinya domir yang berdiri sendiri. Bukan domir yang bersambung, tapi domir yang berdiri sendiri. Oke? Barangkali sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Persilakan kalau ada pertanyaan. Dilanjut pakai. Lanjut aja ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam khobar. Aksamul khobari, adapun ini itu pembahasan tentang pembagian khobar. Qala telah berkata sapa Imam Al-Ajrum, wal khobaru adapun khobar kismani itu ada dua bagian. Mufradun yaitu khobar mufrad, wa ghairu mufradin dan khobar ghairu mufrad. Fal mufradu adapun khobar mufrad nahwu itu seperti contoh zaidun qaimun. Zaidun adapun zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Zaidun mubtada dibaca rafa tanda rafanya dumah karena isim mufrad. Qaimun khobar dibaca rafa tanda rafanya dumah karena isim mufrad. Jadi yang disebut dengan khobar mufrad di sini itu bukan mufrad jumlahnya ya, tapi berupa isim tunggal. Isim tunggal itu bukan idhofah, bukan, atau yang lain. Bukan idhofah atau bukan syibih mudhof. Juga bukan jumlah. Tapi berupa kata yang berdiri sendiri. Khobar yang berupa kata yang berdiri sendiri seperti qaimun tadi. Wa ghairu mufrad, wa ghairul mufradi, dan yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Wa ghairul mufradi adapun khobar ghairu mufrad arba'atu asya'a. Arba'atu asya'a yaitu ya. Arba'atu asya'a. Itu tertulis asya'in, itu salah ya, salah ketik. Nah, khobar ghairu mufrad apa saja? Al jaru wal majruru, yaitu khobar jar majrur.
khobar yang berbentuk jar majrur. Wa dzarfu dan khobar dzaraf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi dan fi'il beserta fa'ilnya atau jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'a khobarihi dan mubtada beserta khobarnya atau yang disebut jumlah ismiyah. Nahwu contoh, nahwu qaulika seperti perkataan Anda, Zaidun fiddari. Zaidun adapun Zaid, fiddari itu di dalam rumah. Zaidun mubtada baca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Fiddari jar majrur, ya, jar majrur menempati tempatnya rafa, ya, dikatakan sadda masadal khobari, menempati tempatnya rafa sebagai khobar. Meskipun ada para ahli nahwu yang tidak setuju kalau jar majrur sebagai khobar, tapi dia hanya menempati tempatnya khobar setelah khobarnya dibuang. Nah, itu teorinya. Tapi nggak apa-apa, kita anggap sebagai khobar sebagaimana teorinya Imam Al-Ajurum. Wa zaitun indaka, zaitun adapun Zaid indaka itu di sisi engkau. Zaitun mubtada baca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Indaka dzaraf makan menempati tempatnya rafa sebagai khobar. Zaitun qama abuhu. Zaitun adapun Zaid. Zaitun adapun Zaid, qama itu berdiri. Abuhu sapa bapaknya Zaid. Zaitun mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Sementara jumlah fi'liyah qama abuhu menempati tempatnya rafa sebagai khobar. Wa zaitun jariyatuhu dhahibatun. Zaitun adapun Zaid, jariyatuhu itu adapun jariyahnya Zaid. Jariyah itu pembantu perempuan atau budak perempuan. Zaidun adapun Zaid, jariyatuhu itu adapun jariyahnya Zaid, dhahibatun itu pergi. Dhahibatun itu pergi. Zaitun mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Sementara jumlah ismiyah jariyatu dhahibatun, jumlah ismiyah menempati tempatnya rafa sebagai khobar. Wa aqulu dan berkata sapa aku. Pak Yai izin bertanya Pak Yai. Oh ya, silakan. Oh ya udah, Ustaz dulu. Pak Yai, ini kan ada khobar yang mana ghairu mufrad ini ada al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Contoh wa zaidun qama abuhu. Itu memang berarti konteksnya di sini yang koma itu berarti abuhu ya. Jadi bukan filenya ini bukan si Zaidunnya ya berarti pakai ya, tapi abuhunya ya filenya. Ya, filenya abuhu. Kalau kita artikan berarti Zaid. Zaid. Bagaimana Pak?
Silakan. Bapaknya Zaid berdiri. Oh, bapaknya Zaid berdiri. Qoma abuhu. Bahasa Indonesia. Ji baik, syukur baik. Pertanyaannya sama Pak Yai. Itu tadi tuh gini Ustaz, misalnya Zaidun jariyatuhu dahi. Zaidun berarti yang pergi itu Zaid, ngeten nggih? Ya, jariahnya Zaid. Zaid yang pergi. Jariyatun deh. Bahasa Arab, kenapa harus Zaidunnya tuh disimpan di depan gitu loh, Ustaz? Itu tuh, oke. Lah, ini kan kalau dibilangin jariyahnya Zaid itu pergi, ya udah gini aja, tapi kenapa harus dibuat bahasa Zaidun jariyatuhu dahibatun? Jadi ya nanti kalau jariyatuhu dahibatun kan nggak tahu nya kemana. Nanggi, kenapa kok disimpan di depan Z-nya tuh? udah pakemnya kayak gitu kali ya, Pak? Iya. Oh, ngeten. Itu yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Yang ini mubtada khobar ngeten nggih. Yang khobarnya berupa mubtada khobar, jariyatuhu dahibatun. Maaf kalau salah, nanti dibetulin. Jariyatuhu dahibatun itu berarti mubtada khobar ngeten nggih. Ya. Mubtada khobarnya itu berupa mubtada khobar ngeten nggih. Ya, khobarnya berbentuk mubtada. Iya, khobarnya berupa mubtada khobar. Bentuknya berarti jumlah ismiyah ngeten. Iya. Ini apakah ada persamaan dengan khobar muqaddam ya, bagi? Kali ini beda. Beda ya. Kalau khobar muqaddam itu dibalik, nanti khobarnya yang di belakang. Khobarnya di depan mungkin ya, Pak? Ya, khobarnya di depan, mubtadanya yang di belakang. Oke, siap. Iya, baik, syukran. Satu lagi. Yang itu Ustaz, yang atas itu jar majrur. Zaidun fiddari. Zaidun itu sendiri sebagai mubtada. Zaidun mubtada. Fiddari itu sebagai khobar, ngeten. Fiddari khobar jar majrur. Khobar bentuknya jar majrur. Tapi di tempat lain tuh saya lihatnya kalau ada bentukan seperti ini, itu yaitu yang seperti Ustaz Jul bilang, khobar muqaddam ngeten gitu. Kalau Zaidun fiddari itu biasanya untuk nahwu yang lebih dalam, sebenarnya adalah dia sekedar menempati tempatnya khobar, tapi khobar yang aslinya itu dibuang, mahdzuf. Oh, mahdzuf. Buang. Biasanya begitu kalau ada teks yang lain. Jadi aslinya adalah Zaidun mustaqirun fidda. Jadi dia hanya sadda masaddal khobar. Dia hanya menempati tempatnya khobar setelah khobarnya yang asli dibuang. Hanya menempati khobar setelah khobar yang asli dibuang. Ya. Tapi bisa juga langsung dari jar majrur yang menempati tempatnya khobar. Yang menempati tempatnya khobar, yang menempati tempatnya. Ya, mungkin harus belajar lagi. Jazakallah tadi. Ya.
Iyakum. Demikian juga indaka ya, indaka juga sama. Ada yang mengatakan dia hanya menempati tempatnya khobar setelah khobar yang asli dibuang. Oke, masih ada pertanyaan lagi atau kita lanjut? Lanjut Pak Yai. Oke. Wa aqulu dan berkata sapa aku Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Yan qasimu terbagi al khobaru apa khobar ila kismaini menjadi dua bagian. Jadi khobar itu ada dua macam. Al-awalu adapun yang pertama khobarun mufradun. Itu khobar mufradun yang mufrad. Artinya bukan isim mufrad tetapi kalimat mufrad. Kalimat mufrad artinya kalimat tunggal, bukan jar majrur, bukan dorof, bukan idhofah. Bukan apa? Bukan jumlah maksudnya. Bukan jumlah atau sibih jumlah. Wasani adapun yang kedua, khobarun ghairu mufradin. Itu adalah khobar ghairu mufrad. Wal muradu bil mufradi huna, adapun yang disebut dengan mufrad di sini adalah ma laisa jumlatan. Ma kalimat-kalimat laisa yang bukanlah apa kalimat jumlatan itu jumlah. Wala sabihan bil jumlati dan juga bukan sibih jumlah. Sibih jumlah itu ada jar majrur, dzaraf. Nah, itu sibih jumlah ya. Kalau jumlah berarti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nahwu contoh qaimun, kalimat qaimun min qaulika dari perkataan Anda Muhammadun qaimun. Nah, kalimat qaimun dalam Muhammadun qaimun itu disebut kalimat mufrad. Artinya kalimat tunggal yang berdiri sendiri, bukan jumlah, bukan sibih jumlah. Meskipun nanti dia isim jamak ya, misalnya apa ya? Misalnya al-muslimuna qaimuna. Qaimuna itu juga disebut kalimat mufrad ya. Karena tidak bersekutu dengan kalimat yang lain. Bukan jumlah maupun bukan sibih jumlah. Wa ghairul mufradi, adapun khobar ghairul mufrad, nau'ani itu ada dua macam, yaitu jumlatun, khobar jumlah, wasibhu jumlatin dan khobar sibih jumlah. Wal jumlah itu adapun khobar jumlah, nau'ani itu ada dua macam, jumlatun ismiyatun, yaitu khobar jumlah ismiyah seperti tadi Zaidun jairiyatuhu dhahibatun, wa jumlatun fi'liyatun dan jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah seperti contoh di atas qoma abuhu.
Fal jumlatul ismiyatu, adapun khobar jumlah ismiyah, dia adapun dia khobar jumlah ismiyah, ma itu adalah khobar ta'allafat yang tersusun min mubtada'in wa khobarin, yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nahwu contoh abuhu karimun. Ini kalau jadi khobar berarti Zaidun abuhu Muhammadun. Nahwu abuhu karimun seperti kalimat abu karimun min kaulika dari perkataan Anda Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun adapun Muhammad, abuhu karimun. Abu itu adapun bapaknya Muhammad, karimun itu mulia. Abu karimun adalah jumlah ismiyah menempati tempatnya rofa sebagai khobar dari Muhammadun. Kalau di depan tadi jariyatuhu dhaibatun. Kalau ini contohnya ditambah abuhu karimun. Wal jumlatul fi'liyatu, adapun khobar jumlah fi'liyah, ma itu adalah khobar ta'allafat yang tersusun min fi'lin dari fi'il wa fa'ilin dan fa'il, au naibi atau bisa juga naibul fa'il. Nahwu contoh safaro abuhu, kalimat safaro abuhu min kaulika dari perkataan Anda Muhammadun adapun Muhammad, safaro itu bepergian, abuhu sopo bapaknya. Jadi safaro abuhu adalah khobar menempat jumlah fi'liyah menempati tempatnya rofa sebagai khobar dari Muhammadun. Saya ulangi, safaro abuhu adalah jumlah fi'liyah yang menempati tempatnya rofa sebagai khobar dari Muhammadun. Wa nahu yudrabu gulamuhu, kalau yang menggunakan naibul fa'il, yudrabu gulamuhu adalah kalimat yudrabu gulamuhu min kaulika dari perkataan Anda, Khalidun adapun Khalid, yudrabu itu dipukul, sopo gulamuhu anaknya. Yudrabu gulamuhu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dengan menggunakan fi'il majhul pasif, sehingga di situ bukan fa'il tapi naibul fa'il ya, gulamuhu. Menempati tempatnya rofa sebagai khobar dari Khalidun. Tanya Pak Yai. Ya. Khalidun yudrabu gulamuhu. Sebenarnya yang memukul siapa? Kalau yudrabu ini enggak dipentingkan siapa yang memukul. Iya, makanya apa kok harus iya ya. Ayah Khalidun itu sebagai penjelas gulamuhu nggih. Ya. Memang bentukannya harus seperti ini. Kalau pakai kata kerja majhul yang maklum itu mungkin tahu ya itu failnya siapa, tapi ini kan majhul tidak
tidak penting. Yang penting adalah naibul fa'il. Oh. Nggih, nggih. Yang lain ada? Atau kita lanjutkan ya. Fa in kana, maka apabila ada al khobaru apa khobar jumlatan itu jumlah, fala buddha maka harus, maka tidak bisa tidak, fala buddha maka harus, lahu itu baginya khobar, min robitin harus ada kaitan, yarbatu yang mengaitkan hu padanya khobar bil mubtada'i dengan mubtada. Nah, kaitannya apa ya? Domir hu tadi. Domir hu itu bagian dari khobar yang mengaitkan dengan mubtada. Khalidun yudrobu gulamuhu. Hu-nya itu mengaitkan khobar dengan mubtada. Imma domirun, bisa jadi robitnya, pengaitnya adalah berupa domir, ya'udu ilal mubtada'i yang kembali kepada mubtada. Seperti tadi ya, Abu Karimun, domir hu-nya itu adalah balik ke mubtada Muhammadun. Kemudian safaro abuhu, domir hu di situ adalah kembali ke Muhammadun. Kemudian Khalidun yudrabu gulamuhu, hu-nya balik ke, hu-nya kembali ke Khalid. Itu disebut robit. Robit yang berupa domir yang kembali kepada mubtada. Imma domirun, bisa jadi robitnya adalah berupa domir, ya'udu yang kembali apa domir ilal mubtada'i kepada mubtada, kama sami'ta sebagaimana yang tadi Anda dengar dalam Abuhu Karimun, safaro abuhu maupun yudrobu gulamuhu. Wa imma ismun isyaratun, bisa jadi robitnya, pengaitnya adalah isim isyarah. Pengait antara mubtada dan khobarnya berupa isim isyarah. Nahwu contoh Muhammadun hadza rajulun karimun. Muhammadun, adapun Muhammad, hadza yang ini, rajulun itu laki-laki, karimun yang mulia. Rajulun. Hadza rajulun karimun. Hadza rajulun karimun. Itu adalah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang menempati tempatnya rofa, menjadi khobarnya Muhammadun. Wasibhul jumlati, dan khobar sibih jumlah nau'ani itu juga ada dua, aidon halid juga. Al-awalu, adapun yang pertama, al-jaru wal majruru, itu khobar jar majrur. Jadi sibih jumlah yang pertama adalah jar majrur.
Nahwu fil masjidi, seperti contoh jar majrur fil masjidi. Min kaulika, dari perkataan Anda, aliyun, adapun Ali, fil masjidi itu di dalam masjid. Fil masjidi jar majrur menempati tempatnya rofa sebagai khobar dari Ali. Wasani, adapun yang kedua, dorfu. Ad-dorfu itu khobar dorof. Nahwu fauqal husni, seperti perkataan fauqal husni. Min kaulika, dari perkataan Anda, at-tairu, adapun burung, fauqal husni itu di atas ranting. Fauqal husni adalah dzaraf makan, menempati tempatnya jar sebagai khobar dari at-tairu. Famin dzalika, maka dari itu ta'lamu, mengetahui sapa Anda, anal khobar, bahasanya khobar, alat tafsili itu terinci, alat tafsili itu terinci, khamsatu anwa'in, menjadi 5 macam, secara utuh menjadi 5 macam. Mufradun, yaitu 1, khobar mufrad. Wa jumlatun fi'liyatun, yang kedua adalah khobar jumlah fi'liyah. Wa jumlatun ismiyatun, yang ketiga jumlah ismiyah. Wa jarun ma'a majrurin, yang keempat khobar jar majrur. Wa dzarfun, dan khobar dzaraf. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Abdul. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan Mas Andri, apabila ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi pagi hari ini. Sementara dereng Pak Yai. Oke. Silakan, mungkin Bu Antin, Bu Mimin, Ustadz Ilfani, silakan. Baik, jika tidak ada lagi, ya insya Allah nanti Mas Andri sekalian kita akan lanjut ke pembahasan nawasihul mubtada wal khabar. Masih di bulan Syaban, alhamdulillah kita akan menginjak ke bulan Ramadan. Semoga bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Amin, Dan amin, juga amin. mohon doanya kepada Pak Kiai Suparman, semoga di bulan Syaban ini, masih permulaan bulan Syaban ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mempersiapkan secara maksimal persiapan kita nanti di bulan Ramadan. Untuk itu mari kita sama-sama menyimak dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Pak Kiai Suparman. Tafadhol Pak Kiai. Baiklah para masyarakat sekalian, kita akhiri talib kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dari sebagian ilmu-ilmunya yang bermanfaat pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Memberikan berkahnya agar kita bisa sampai kepada bulan yang menjadi musim-musim ibadah kita, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatil ulya wa af'alikal musla. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min bi'sati nabiyyikal karim al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina
min suluki tariqi salafuna salih. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika lidunubina wa katbil hasanatina wa mahwis sayyiatina ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna imama. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a warzuqna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar. Bi rahmatika nastaghis. Rabbana ya Allah, Rabbana aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa faristah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa syartaha ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna ila Ramadan ya arhamar rahimin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.